Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah sejarah pendidikan Islam yang berjudul Kemunduran Dinasti Abbasiyah. Untuk pembahasan langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kemunduran Dinasti Abbasiyah. Kebesaran dan gemerlapnya Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah seakan-akan hanyut oleh sungai Tigris. Setelah kota itu dibakar oleh angkatan senjata Mongol di bawah inisiatif Hulagu Khan pada tahun 1958. Semua permukiman termasuk Istana Emas diratakan dengan tanah oleh tentara Mongol. Tidak hanya itu, angkatan bersenjata Mongol juga menghancurkan perpustakaan yang menjadi salah satu fasilitas penyimpanan informasi dan juga menghanguskan buku-buku yang ada di dalamnya. Pada tahun 1400 Masehi, kota itu juga diserang oleh pasukan Timur Leng, dan pada tahun 1508 Masehi, kota itu diserang oleh pasukan Samawi. Ada beberapa aspek atau faktor yang mengakibatkan stagnasi dan kemusnahan dinasti Abbasiyah, yaitu pertama, faktor internal. Faktor-faktor internal kemusnahan dinasti Abbasiyah yaitu 1. Kelemahan khalifah. Lemahnya khalifah dinasti Abbasiyah tampak pada hal-hal seperti lemahnya semangat patriotisme negara, kerusakan moral dan kerendahan budi pekerti, serta tidak percaya terhadap kekuatan diri sendiri. Lalu ada kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi ini terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara, banyaknya pemberontakan, kebiasaan para penguasa untuk berfoya atau berkehidupan mewah, pejabat yang korupsi, dan semakin sempitnya wilayah kekuasaan kekhalifahan karena banyak provinsi yang telah memisahkan diri. Hal ini berakibat pada jumlah pemasukan negara yang lebih kecil dibandingkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan negara. Lalu, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Keputusan para khalifah untuk memberikan jabatan penting bagi bangsa Turki dalam pemerintahan justru bagaikan bumerang bagi mereka sendiri. Keputusan tersebut menyebabkan dominasi kekuatan bagi bangsa Turki dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, sehingga para khalifah berikutnya dijadikan seperti boneka oleh bangsa Turki. Lalu munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai menjadi penguasa. Kekecewaan itu mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroastrisme, dan Mazakisme. Munculnya gerakan juga yang dikenal dengan gerakan Zindik. Gerakan Zindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Lalu ada faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu 1. Adanya perang salib. Perang salib yang berlangsung dalam beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Hal ini secara tidak langsung juga mengakibatkan semakin lemahnya kekuatan dinasti Abbasiyah. Lalu, invasi bangsa Mongol. Pada bulan September tahun 1257, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Namun khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Oleh sebab itu, pada Januari 1258, Panglima Hulagu beserta para tentaranya bergerak maju untuk menghancurkan tembok itu. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke base camp pasukan Mongolia. Setelah itu para pemimpin dan para fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka semua dibunuh.
Hulagu mengizinkan pasukannya untuk melakukan apa saja di Baghdad. Mereka menghancurkan Baghdad dan membakarnya. Pembunuhan berlangsung selama 40 hari dengan jumlah korban sekitar 2 juta orang. Itulah beberapa faktor yang terjadi beberapa faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Akan menerangkan tentang kemunduran dinasti Abbasiyah dan munculnya dinasti kecil dan akhirnya dinasti Abbasiyah. Oke, munculnya dinasti kecil, dinasti Buwaih. Ada beberapa riwayat tentang asal usul dinasti Buwaih. Pertama, Buwaih berasal dari keturunan seorang pembesar yaitu Menteri Maher Nusisi. Pendapat kedua mengatakan bahwa Buwaih adalah keturunan dinasti suatu dinasti di Arab. Ketiga, Buwaih adalah keturunan Raja Persia. Dan keempat, Buwaih berasal dari nama seorang laki-laki miskin yang bernama Abu Syuja yang hidup di negeri Dailan, negeri yang terletak di barat daya laut Kaspia dan telah tunduk pada kekuasaan Islam sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Nampaknya pendapat keempatlah yang dianggap mendekati kebenaran. Dinasti ini berasal dari keluarga miskin sampai setelah berkuasa Ahmad, salah satu penguasa dinasti Buwaih, terus mengenang masa-masa pahitnya dengan mengatakan, "Aku pernah menjunjung kayu api di kepalaku." Buwaih atau Abu Syuja mempunyai 3 orang anak laki-laki yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad. Ketiganya menjadikan lapangan ketenteraan sebagai mata pencarian dan telah bergabung dengan tentara Makkah bin Ali, salah seorang panglima terkenal di negeri ini. Mereka telah membuktikan kecakapannya di dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dinasti Saljuk. Kaum Saljuk adalah salah satu bangsa Turki yang namanya kemudian dinisbatkan kepada moyangnya yang bernama Saljuk dan cabang dari suku besar Turki yang bernama Rus. Dinasti Saljuk ini tercatat sebagai suatu dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Dinasti ini juga dikenal dengan nama Kekaisaran Saljuk Agung. Atas permintaan Khalifah Abbasiyah, Bani Saljuk dapat melumpuhkan Bani Buwaih dan mengambil alih kekuasaan. Kewibawaan Khalifah kembali sehingga keadaan mulai membaik. Akan tetapi kekuasaan Bani Saljuk melemah setelah adanya konflik internal. Akhir dinasti Abbasiyah. Sejarawan Al-Masudi yang dijuluki sebagai Herodotusnya Arab mengkritik kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadir sebab Raja ke-18 Daulah Abbasiyah itu dinilai sangat lemah dan nyaris tidak ada wibawanya sebagai seorang pemimpin. Menurut Al-Masudi, yang mengurus pemerintahan pada masa Al-Muqtadir justru adalah kaum perempuan. Kaum perempuan di sini yang dimaksud itu adalah ibu sang raja sendiri dan pelayan serta yang lainnya yang berada di istana. Gaya kepemimpinan Al-Muqtadir membuat Abbasiyah tidak berdaya. Pusat tidak lagi mengatur bawahannya, baik dalam pendekatan politik maupun militer. Pada masa itu, wilayah yang semula tergabung dalam kekhalifahan Abbasiyah mulai memberontak. Sejumlah kawasan bahkan dengan lugas menyatakan berlepas diri dari kontrol Baghdad yang kembali menjadi ibu kota sesudah Samara sejak 940 Masehi. Mereka mendirikan dinasti-dinasti yang enggan mengirimkan pajak ke pusat. Di tengah situasi yang tak menguntungkan ini, Bani Buwaihi menggeliat di Mesopotamia. Pada puncaknya, dinasti ini berhasil merebut kekuasaan Al-Muqtadir. Sejak itu, Bani Abbas tidak lagi menguasai Abbasiyah dan digantikan dengan wangsa yang berhaluan Syiah tersebut.
dari kesimpulan makalah ini, jadi kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal kemunduran dinasti Abbasiyah, yang paling dominan berpengaruh terhadap kemunduran dinasti Abbasiyah adalah karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dapat dilihat dari berbagai aspek. Pada aspek ilmu pengetahuan, setelah hancurnya Abbasiyah, umat Islam selalu ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap dunia barat. Dalam aspek politik ketika itu, umat Islam dipimpin oleh seorang raja yang beragama Syamanim, penyembah matahari, yaitu Kulagukan, dan pada masa kontemporer hilangnya kekuatan Islam sebagai negara superpower. Umat Islam terkotak-kotak. Umat Islam dijajah oleh bangsa barat, tidak ada lagi menggunakan sistem khalifah dalam bidang ekonomi. Setelah hancurnya Abbasiyah, umat Islam mengalami kemiskinan dan perekonomian dikuasai oleh bangsa barat hingga saat ini. Dan itu untuk kesimpulan makalah tersebut. Bila ada kesalahan, ada kekurangan dalam perkataan atau makalah, kalau ada kekurangan saya minta maaf sebesar-besarnya. Makalah sudah selesai, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada kekurangan ya dari pemakalah kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.